الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2026 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini azan dan kumana Kolonel Ustadz Muhammad Putra Ramadan, dan sholat asar akan diimami oleh Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Dr. Haji Muhammad Syarif Hussein SAG MSI dengan pembahasan kitab Khososul Anbiya. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak menaikkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau pada para jemaah untuk dapat berniat iktikaf ketika memasuki ruangan masjid serta dapat mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo paling mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salati, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqama Allah damatis samawati wal ardi wa ja'alana min salihin 'alaiha. Sawu sububakum ba'na tasfatas subuh tamamis salah. Allah syaitan bismillah. Qul a'udzu binnas malikin nas la ilaha illa huwa. Surah Al-Du'a surah Allahu Akbar. Ini banyak wajah ya. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض على طعام المسكين. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات البركات السلام. السلام عليكم يا النبي السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى جل الإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالعالمين على كل حال من إيمان الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب العظيم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا في كل عمل والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها اللهم أعلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا الله يا الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفقنا للخير خير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati li hadzal majlis li ta'alumid diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jamaah salat asar Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo, jamaah majelis taklim khusus kajian tarikh yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama dengan tiada henti dan tiada jemu-jemunya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu muka wajh bil wujuh, melanjutkan taklim kajian kita tentang Qasasul Anbiya atau tarikh sejarah. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah pula kepada kerabatnya, keluarganya, saudara-saudaranya, dan semua yang mengikuti sunnahnya, yang istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam, khusus dengan subjudul kaum Nabi Musa terhadap anak lembu atau anak sapi, gitu ya. Jadi khusus kita membahas tentang kisah kaum Nabi Musa terhadap anak sapi atau anak lembu. Ini ada kisah penyembahannya. Jadi tidak semata-mata ditinggalkan kurang lebih 40 hari 40 malam, lalu mereka menyembah yang lain selain Allah, yaitu menyembah anak sapi. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 149 sampai 152, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina 'amilus sayyiati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Walamma sakata an Musal ghadabu akhadul awah wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Wallahu a'lam bimuradihi wallahu a'lam bisawab. Dan orang-orang yang melakukan amal kejahatan kemudian dia bertobat sesudahnya dan beriman, wa amanu dan beriman, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sesudahnya itu Maha mengampuni dan Maha penyayang. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, itu ayat pertama dari surah Al-A'raf atau ayat 149 dari surah Al-A'raf. Kisah mengenai hal tersebut ya dijumpai pula dalam ayat-ayat lain, ya seperti halnya dalam Al-Quran surah Toha ayat 83 sampai 81, kemudian juga surah Toha ayat 92 sampai 98, dan yang ketiga surah Toha juga ayat 89. Ya. Bapak-bapak dan sekalian, banyak sekali ya ayat-ayat yang bertebaran yang membahas khusus tentang prosesi penyembahan anak lembu
anak sapi oleh kaum Nabi Musa. Sini dibuka kisahnya bahwa Nabi Musa alaihissalam ya setelah bepergian ke Gunung Tur ya membuat mereka kaum Nabi Musa membuat perhiasan-perhiasan ya. Mereka kumpulkan perhiasan-perhiasan yang mereka pakai, yang mereka bawa sebagai bekal dari perjalanan keluar dari Mesir. Yang ada emas dikumpulkan ya. Dikumpulkan kemudian ya, mereka membuat perhiasan berupa anak lembu. Ya, anak lembu yang bertubuh, bahkan dalam riwayat bersuara, artinya pakai suara. Jadi patung anak sapi itu ya bertubuh dan bersuara, artinya memiliki tubuh. Kalau dalam film, bapak-bapak, dalam film namanya kan, itu tidak terlalu besar, tidak seperti halnya misalnya patung Manat, Hubal. Tapi ya kurang lebih sebesar kepalan tangan gitu kan. Cuman dibentuk sedemikian rupa sehingga ada suaranya pula bentuknya. Sedangkan menurut akal mereka, akal sehatnya jalan berarti kan. Bahwa yang namanya patung sekalipun terbuat dari emas, itu tidak akan mengeluarkan suara karena tidak bernyawa. Ya, tetapi mereka mendesain sedemikian rupa sehingga ya patung anak sapi tadi mengeluarkan suara. Suaranya ya tentu tidak seperti suara manusia, ya seperti suara moh begitu. Oh, ya. Kalau bapak-bapak mungkin pernah melihat ada boneka harimau, ada boneka unta, kapan dipijit perutnya mengeluarkan suara. Nah, kira-kira seperti itu. Kayak mainan anak-anak itu ya. Ada suaranya. Ya sesuai dengan zamannya. Didesain sedemikian rupa, setelah itu disembahnya. Ya. Walaupun bagaimana dia tidak bisa berbicara sebagaimana ya manusia. Jangankan boneka ataupun ya perhiasan dari emas yang dibuat patung ya yang bisa mengeluarkan suara. Tetapi ada yang lebih urgen lagi bahwa anak sapi itu tidak bisa memberikan petunjuk jalan kepada mereka dalam kesesatan mereka. Kalau tidak didesain sedemikian rupa, maka hilanglah suara tersebut. Ya pada jam-jam tertentu, ya, hewan anak sapi tadi mengeluarkan suaranya. Dan oleh sebab itu, di antara mereka pun terjadi beda pendapat, terutama yang mempunyai akal sehat. Kenapa kita membuat Tuhan sendiri? Sementara Tuhan pernah mengutus seorang nabi yang sekarang sedang pergi ke Bukit Tursina. Kita tunggu saja apa oleh-oleh yang akan dibawa oleh Musa dan 40 orang yang lainnya. Nunggu mereka lama, sementara kita perlu sesembahan baru. Itu jawaban dari mereka. Jadi mereka ingin mengisi kekosongan jiwanya dengan menyembah anak sapi. Ya, kita bisa membayangkan betapa marahnya Nabi Musa alaihi salam. Tinggalkan 40 hari, 40 malam saja, mereka sudah berubah pikiran, berubah penyembahan anak sapi. Menyembah anak sapi yang dibuat dari emas. Bayangkanlah bagaimana marahnya Nabi Musa. Dan marahnya juga langsung diakomodir oleh Allah
Suruh mereka bunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk pertobatan kepadaku, kata Allah. Ya, itu marahnya Nabi Musa. Sehingga diapresiasi oleh firman Allah agar mereka membunuh diri mereka sendiri. Faqtulu anfusakum fataba alaikum inda barikum. Ya, suruh mereka untuk membunuh diri mereka sendiri untuk jalan pertobatan menuju Tuhan. Ya, maka ya disebutkanlah kurang lebih 6.000, ya, 6.000 sampai 7.000 orang berhasil melakukan prosesi pembunuhan, bunuh diri, ya, sebagai jalan pertobatan kepada Tuhan. Namun sebagian besar tetap dalam kekafirannya dan kegelapannya. Tetap mereka dalam kesesatan, tetap mereka menyembah patung anak sapi tersebut. Ya, bahkan dengan pongah, ya, mereka ngomong, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami, ya, dan kemudian Dia tetap menenggelamkan kami dalam kesesatan, ya, tentu kami akan tetap dalam kesesatan. Kalau menurut Musa, dalam artian kami ini sesat. Tetapi tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang yang masih mempunyai akal sehat yang sedikit jumlahnya bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, orang yang bakal sehat tadi, mereka berkata sebaliknya, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Sama seperti penyesalannya Nabi Adam alaihi salam. Bana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Apabila Engkau tidak mengampuni kesesatan kami, tidak mengampuni dosa-dosa kami, dan tidak merahmati kami, pastilah kami digolongkan kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang rugi. Lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, disinilah tatkala Musa alaihissalam turun dari bukit Tursina, ya, mendapati kaumnya sedang menyembah anak sapi, maka dia marah dan bersedih, ya, sambil beliau berkalam mengucapkan, alangkah buruknya perbuatan kalian. Kalian kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh atau Taurat. Melemparkan sebagai berahnya kan. Ya. Kemudian sambil memegang rambutnya, untuk apalah aku pergi meninggalkan kalian menghadap Tuhan untuk mendapatkan wahyu, mendapatkan kemuliaan untuk perintah-perintah Allah kepada kalian. Kalian malah menyembah anak sapi. Dilemparkan sambil megang rambutnya, jengkel. Ya. Ngeluh Nabi Musa. Bapak-bapak dan sekalian, ya, bapak-bapak saat itulah, ya, Harun memperhatikan Musa dan berkata kepada Musa, hai anak ibuku, kata Harun, sungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Selama ditinggalkan, ya, mereka atau Nabi Harun itu tidak punya daya apapun terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Ya. Sehingga mereka tetap dalam kekafirannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Harun alaihissalam, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Mau dibunuh, dikriminalisasi, ya, diasingkan, tidak diajak berkehidupan sosial dengan masyarakat umumnya. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku.
dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ini pengaduan Nabi Harun alaihissalam tatkala Musa sedih menghadapi kaumnya yang ya membangkang ataupun berbalik ke belakang, tidak lagi percaya kepada Tuhan dan tidak lagi menyembah Tuhan. Kemudian Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini doa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ya Tuhanku, ya Robbi, ampunilah aku dan saudaraku. Aku dan saudaraku nih ampuni. Karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Israel. Menjaga keharmonian mereka. Untuk tetap berpegang teguh kepada agamamu. Tapi ternyata malah mereka mengkhianati janji itu. Kita bisa membayangkan bapak-bapak. Itulah perilakunya bangsa Yahudi, Israel. Ya, tinggi-tinggi, besar-besar, tampan-tampan. Tapi perilakunya seperti itu. Maka pantas saja ya. Tuhan itu ngecap mereka dengan kalimat kunu kirodatan hosiin. Jadilah kalian kera-kera yang menjijikkan. Ya, penafsir ayat ada yang mengatakan kera itu binatang yang tak punya akal. Tak punya insting, maaf. Karena tidak mungkin nih binatang punya akal. Salah satu binatang itu udah punya insting tuh. Monyet, ya kera, ya tidak punya insting untuk membuat sarang, ya tidak mempunyai insting untuk mengamankan dirinya. Maka kita lihat monyet, tidak ada rumah monyet, cuma ada istilah saja kan. Ya, rumah monyet itu julukan untuk rumah yang penjaga kantor, rumah, itu rumah monyet. Itu maksudnya tempat berdiamnya. Padahal monyet tidak punya rumah. Rumahnya ya hutan itulah. Ya. Tidak seperti burung kan. Mereka punya rumah. Bahkan ada burung yang bagus sekali. Gelantungan. Luar biasa bagusnya ya. Dianyam seindah-indahnya. Walaupun burung tekukur itu tidak punya insting yang bagus. Tapi tetap dia punya insting untuk mengamankan diri dan keluarganya. Dibuatlah sarang-sarangnya walaupun cuma disimpan-simpan. Nah, terus mereka disiam di situ. Ya, ada burung yang paling bagus itu ya. Kalau kita melihatnya, wah ini luar biasa nih. Teknologinya canggih itu burung itu. Sehingga dia aman. Bahkan ada lubang tiruan. Kalau ada ular masuk, salah masuk biasanya. Nanti ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itulah gundah gulananya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, membimbing umatnya yang sangat melelo. Wah, melelo tuh dikatakan ini tapi besoknya lain. Dan gitu ya. Itulah yang dikatakan dengan kalimat dalam Al-Quran, sami'na wa asoina. Ya, kami taat, kami durhaka, kami mendurhakai, kami hianat. Ya, kami taat, kami hianat. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tetapi sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda dalam suatu kesempatan, "Laqadish taqatu ala ikhwani." Aku rindu sekali kepada saudara-saudara saya. Ya, siapa saudaramu ya Rasul? Bukankah kami saudaramu? Bukan, kata Nabi.
Karena kalian ini semasa dengan saya. Hidup sama-sama dengan saya. Enak kalian hidup semasa dengan saya. Kalian bisa melihat bagaimana aku berakhlak dan bertingkah laku. Kalian bisa melihat bagaimana aku memberikan contoh teladan kepada kalian. Enak kalian ini hidup semasa dengan saya. Ma ikhwani pakaumun ya'tuna min ba'di. Adapun saudara-saudara saya yang kurindukan adalah suatu kaum, suatu umat yang akan datang setelah saya janti. Yajiduna kitaban wa yu'minuna bi. Mereka percaya kepada kitab Al-Quran, mereka pun percaya kepada kerasulan saya. Bapak-bapak, kalau kita simak hadis ini secara seksama, kita inilah yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya iyalah, kita hidup 15 abad setelah Nabi diutus, pernah ketemu dengan Nabi. Nabi sudah wafat 14 abad yang lalu. Tapi kita masih dianugerahi oleh Allah hidayah untuk percaya, mengikuti sunnahnya, mengikuti hidayah Nabi berupa Al-Quran. Nah, itu yang perlu kita syukuri kepada Allah. Atas nikmat-nikmat terbesar. Nikmat itu adalah nikmat hidayah iman dan nikmat hidayah Islam. Ya. Ada firman Allah yang berbunyi begini. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? Berkata Musa, itulah mereka sedang menyusuli aku, dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku, agar supaya engkau ridho kepadaku. Bapak-bapak, makna dari kalimat ini adalah Nabi Musa alaihi salam datang menemui Tuhan itu dengan cepat dan segera. Sama diibaratkan dengan kita menuju Tuhan. Jangan dilambat-lambat. Gitu ya. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Kumu lillahi qonitin. Jagalah, peliharalah oleh kalian sholat dan sholat wusta. Wakumu, dan dirikanlah sholat itu lillah, semata-mata karena Allah. Ya, qonitin sebagai bentuk ketaatan kalian kepada perintah Allah. Maksudnya kapan datang azan langsung sholat. Datang azan maghrib langsung sholat. Dan ditunggu-tunggu lagi. Makanya kalimat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta itu sholat pada awal waktunya. Cepet nian. Ya, Musa menghadap Allah, menghadap Tuhan. Melebihi kaumnya. Ya, kaumnya baru di belakang datang. Ya, supaya aku lebih cepat mendapatkan ridho dari engkau. Itulah bapak-bapak dan ibu sekalian keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Enggak wajar ya kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam dipilih menjadi salah satu dari 5 orang Nabi Ulul Azmi. Allah kemudian berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan. Memang diuji oleh Allah. Tatkala ditinggalkan oleh Musa ke Bukit Tursina, maka kaum Nabi Musa diuji oleh Tuhan. Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Nah, ketemu. Samiri itu salah satu keluarga dari Musa, dari ibu. Dari istri. Ya. Jadi dari keluarga dekat. Ya jangan heran bapak-bapak. Tantangan dakwah terberat itu biasanya dari keluarga. Ya. Kalau orang lain yang bukan hubungan pertalian darah malah banyak mendukung. Biasanya begitu. Ya, ambil saja seperti Nabi Muhammad SAW, itu musuh bebuyutannya pamannya sendiri. Siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib.
panggilannya Abu Lahab. Yang kedua Amr bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Itu musuh terbesarnya. Ya memang kalau Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ya di samping keluarga memang semarga dengan Nabi dari Quraisy, suku Quraisy. Tapi kalau Amr bin Hisham, Abu Jahal itu dari kabilah Bani Makhzum. Ya, kabilah Bani Makhzum. Tuh, tidak ada kaitannya dengan kaum Quraisy atau silsilahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala Nabi Musa pergi menghadap Allah, nah Allah nguji umat Nabi Musa yang ditinggalkan di bawah tuh. Ya, disesatkanlah oleh Samiri. Tatkala Musa kembali kepada kaumnya dan marah bersedih, maka kata Musa, hai kaumku, ya, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagi kamu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu? Lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Aku tidak beriman kepadamu Musa dan kepada Tuhanmu, kecuali kalau kami sudah melihat Tuhanmu. Diajaklah oleh Musa. Tak mungkin diajak seluruhnya, perwakilannya baik. Ya, maka kurang lebih 10% dari yang ada. Ya 120-an naik ke atas bukit. Untuk apa? Melihat Tuhan. Ditinggalkan, diamanati oleh Musa. Jangan macam-macam ya, aku tinggalkan kalian di sini. Aku titipkan kalian kepada Harun saudaraku. Dan status Harun dengan Nabi Musa itu sama. Sebagai orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Berpredikat sebagai utusan Allah. Sama Nabi Harun itu. Punya kewajiban yang namanya seorang rasul, dia berkewajiban untuk menyampaikan risalah kepada kaum umatnya. Tapi dasar Israel ya begitu. Mungkin dicap oleh Allah kan, itulah bangsa yang melelo. Ya, pagi taat, siang beli khianat gitu. Bapak-bapak kalau diumpamakan waktu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau diumpamakan waktu, umat Nabi Musa itu dari waktu duha jam 7.30 sampai waktu zuhur 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Lamanya orang-orang Yahudi dalam dunia itu seperti waktu duha sampai waktu zuhur. Orang Nasrani diumpamakan dari waktu duhur sampai waktu asar 3 jam cuman. Kurang lebih. Ya, 3 jam dari waktu duhur sampai waktu asar. Itu perumpamaan yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, mereka orang-orang Nasrani itu dari waktu duhur sampai asar. Kalian hai kaum muslimin, kalau diumpamakan waktu itu dari waktu asar sampai maghrib, jumlahnya mendapatkan pahala kalau kau bekerja walaupun cuma 2 jam, berpahala kalian 2 kirot. Yahudi dan Nasrani sepanjang itu umurnya, sepanjang itu masanya, mereka tetap 1 kirot. Ada tuh orang-orang Nasrani iri. Ya. Kalau begitu Tuhan tidak adil. Ya. Tidak adil bagaimana kata Nabi? Iya, masa kami 1 kirot? Umatmu di akhir zaman yang hanya 2 jam. Dari asar sampai maghrib 2 kirot. Berarti Tuhan tidak adil. Nabi bertanya lagi. Apakah kamu merasa dikurangi pahalamu?
Oh tidak, kalau memang begitu. Allah berkehendak kepada kaum atau orang yang dikehendaki dan melebihkan kepada kaum umat yang dikehendaki. Kalau kamu dikurangi, baru Allah tidak adil. Ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad. Kamu misalnya tinggal setengah kirot, ya diberikan kepada umat muslim. Enggak, tetap kamu tuh pahalanya 1 kirot. Memang itu bagian kamu. Dan itu banyak diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ya waktu dari pagi ke duhur, dari duhur ke asar, asar ke maghrib. Mereka menjawab pula, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Ini tuh kami menyembah anak sapi itu tidak melanggar perjanjian. Ini kehendak kami sendiri. Kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan, bawa emas, bawa perak. Ya, daripada kami buang begitu saja, sudah kami buat patung anak sapi untuk disembah, jadi berfungsi. Allahu Akbar. Menurut mereka jawabannya masuk akal, logika. Daripada memberatkan bawaan-bawaan, lebih baik kami lebur saja di satu jadi sembahan. Jadi berkualitaslah barang bawaan kami sebagai bekal itu. Itu alasannya bapak-bapak. Jadi orang-orang Yahudi itu seperti itu. Ya. Kemudian juga Samiri bilang, ya, bahwa anak lembu itu dapat bersuara dan memiliki tubuh yang bagus. Dan ini kalau disembah akan memberikan kemanfaatan. Maka dengan penjelasan Samiri, Musa dan Harun tambah marah. Tapi karena hati mereka sudah tertutup, ya tidak berarti apa-apa marahnya Musa. Orang mereka sudah menjawab, "Qulu qulubuna gulfun." Hati kami telah tertutup. Balla'anahumullahu bikufrihim. Ya, bukan menutupnya dengan sesuatu, akan tetapi kekuburan mereka lah yang telah menutup hati mereka dari beriman kepada Allah. Ya, Bapak-Bapak sekalian, maka disumpahlah ya oleh Musa dengan bimbingan Tuhan, ya, terkutuk kalian. Kalau kalian tidak meninggalkannya perbuatan itu, terkutuklah kalian. Sebagaimana Allah telah mengutuk setan. Syaitonir rajim. Itu keluarlah kata-kata seperti itu. Saking marahnya, maka keluarlah itu ucapan dari Musa. Kalian harus membunuh diri kalian. Agar terbebas dari siksaan nanti di akhirat kelak. Nah, tadi di awal sudah saya ceritakan tentang ya prosesi bunuh diri dalam versi agama Yahudi pada masa Nabi Musa alaihi salam sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, lebih lengkap lagi dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 92 sampai 98. 92 sampai 98. Saya bacakan ya, biar lebih lengkap. Berkata Musa, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat? Sehingga kamu tidak mengikuti aku. Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Kata Nabi Musa. Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa aku akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku." Berkata juga Musa, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Kepada Samiri pula. Samiri menjawab, "Maksudnya kenapa kamu dibuat patung tuh? Disembah pula. Apa yang membuat kamu tuh berbuat seperti itu tuh Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya.
Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya. Dan demikian nafsuku membujukku. Ya, maksudnya ya melemparkan emas-emas daripada dibuang-buang, dibuat patung sajalah sehingga bermanfaat gitu. Berkata juga Musa, pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap penyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dia pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Akhirnya dan simpulannya patung buatan Samiri dihancurkan oleh Musa dan dilebur, dibakar dan dihamburkan ke laut. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, itulah ya. Maka dengan demikian ya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan-penjelasan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ya untuk memenangkan dalil argumentasinya terhadap ya debatan dari Samiri dan kawan-kawan yang kafir tadi. Bapak-bapak, selanjutnya nih ada pendapat-pendapat hadis mengenai kisah ya anak lembu tadi. Mungkin ini di pertemuan yang akan datang saja ya, karena banyak sekali. Yang pertama menurut Qatadah, ya, kemudian juga menurut Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Abbas, karena mereka ini termasuk ahli-ahli hadis. Mereka memberikan komentar terhadap perilaku Samiri yang telah membuat patung anak sapi dan disembah, yang hanya sebentar ditinggalkan oleh Musa kurang lebih 40 hari. Nah, termasuk nanti kita simak tentang pendapatnya tersebut yang dikemukakan oleh mufasir sendiri atau penyusun kitab ini. Karena penyusun kitab ini juga Ibnu Katsir memberikan komentar-komentar yang lugas dan tegas ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung dibacakan seolah-olah dihukumi oleh Allah melalui ayatnya kepada Samiri dan kawan-kawan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita. Mari kita tutup sama-sama dengan membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran mau kencing ini.